Jadi semakin kecil time frame itu volatilitas semakin tinggi. Nah, trader itu memanfaatkan volatilitas pergerakan harga tersebut. Tapi ingat teman-teman, dalam time frame itu ada yang namanya top down analysis ya. Dalam teorinya, teori TA. Top down analysis itu apa? Sebenarnya top down analysis adalah kalian harus menganalisa dari time frame yang paling gede dulu. Misalnya dari weekly, dari daily, sampai yang 5 menit. Karena apa? Karena time frame yang besar itu lebih kuat. Ya kan? Karena begini, time frame weekly itu kebentuk dari, kalau di saham ya 5 hari time frame daily. Ya kan? Berarti dari 5 hari ini jadi satu candle weekly. Ya, satu candle daily ya itu bisa kebentuk dari beberapa jam candle 1 jam, ya kan? Kan bursa kita dari jam 9 sampai jam 4 kan, berarti kebentuk di situ. Nah, time frame 1 jam itu juga kebentuk dari berapa? Dari, kalau dari chart 5 menitan, berarti dia kebentuk dari 5 menit kali 12 candle. Ya, makanya apa? Makanya time frame yang lebih besar itu lebih powerful, lebih kuat untuk mencari di mana support, di mana resist. Jadi saya selalu mencari time frame daily dulu, support resistnya di mana, baru saya kalau mau scalping saya akan bedah ke time frame yang lebih kecil seperti itu. Oke. Ini disclaimer dulu ya, Om. Disclaimer ini strategi pribadi ya, Om ya. Ya, ini strategi yang saya pakai biasanya seperti itu. Oke, baik. Terus Om, kalau Om Ben sendiri punya rule spesifik nggak? Kayak misalnya jangan entry di 15 menit pertama market buka gitu. Kalau saya pribadi, saya biasanya begini. Kalau saya menemukan misalnya ada sebuah saham yang memang naik kencang ya dengan akum yang bagus, kalau memang pagi mau ngejar dia gap up ya saya harus siap untuk cut loss. Karena apa? Volatilitas pagi terlalu kencang, ya kan? Nah, buat teman-teman yang pemula, saran saya jangan kejar seperti itu. Karena kalau kalian nggak siap, kalian akan kaget, kebingungan, akhirnya, aduh, jangan di cut loss deh, siapa tahu nanti mantul. Nah, itu yang bahaya sekali. Ya, jadi buat teman-teman kalau mau trading pemula, ya teman-teman biarin dulu lah. Tadi seperti yang dikatakan ya mungkin 15 menit atau 10 menit awal biarin sideways dulu, kelihatan polanya baru kalian entry seperti itu. Karena jangan sampai ketika kemarin memang akumulasinya bagus, jangan sampai ketika pagi mereka distribusi, kan kita nggak bisa lihat broker summary ya, kan seperti itu. Nah, tapi kalian harus lihat ya di mana resistnya, ya kan? Misalnya ada sebuah saham gap up ke atas, nah gap up ke atas ini kena resist nih, nah itu bahaya ya. Tungguin apa? Tungguin dia turun, cari area supportnya ya. Ketika dia membal ke atas kemudian dia nggak kuat, dia turun, nah itu kita mulai bisa entry. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu pasti berhasil? Ya belum tentu, tapi dengan kalian mengetahui di mana area support, kalian punya resiko itu sangat kecil ya, sehingga cut loss-nya terukur dibandingkan kalian nggak ngerti apa-apa, ngejar aja di atas, kemudian kalian nyangkut dan kebingungan dan nyangkut, kan seperti itu. Oke. Om Ben, selain menggunakan technical analysis untuk mengetahui support dan resisten kuat dalam trading, apakah Om Ben juga menggunakan rasio tertentu seperti risk reward ratio? Ya jelas, kan begini ya, dari support resist itu kita bisa mengetahui, ya kan. Misalnya dari area tadi ya, yang saya bilang ya, kita entry di 103, 101, stop loss-nya di 97. Kan kalian bisa hitung, dari 103 sampai 101 itu pembeliannya ke area stop loss itu berapa persen, ya anggap aja minus 5%. Nah kemudian kalian lihat resistnya di mana, oh resistnya di 110, berarti kalian punya potensi sekitar 8%, berarti kan 5/8, lebih banyak kan profitnya ya, kenaikan upside-nya daripada penurunannya kan, resikonya kan. Nah itu makanya dipakai risk reward ratio-nya. Nah sekarang kan teman-teman banyak sekali yang trading bilang begini, Om Ben saya 1%, 2% saya kabur. Nah pertanyaannya saya cuma balikin kalian, kalau TP-nya 1%, 2%, stop loss-nya berapa persen? Biasanya teman-teman ya stop loss-nya minus 5%. Nah itu salah. Karena apa? Resikonya gede. Artinya begini, kalau kalian trading 10 kali, kalian misalnya 3 kali kalah aja ya, itu mungkin yang 7 kali bisa kehapus profit kalian. Tapi kebalikannya, kalau kalian misalnya ya, kalian dengan risk reward-nya bagus ya, misalnya 1/2 ya, kalian dari 10 kali trading ya, boleh kalah 7 kali, tapi 3 kalinya itu bisa nutupi kalau kerugian kalian. Ya. Jadi risk reward ratio itu penting banget menurut saya. Oke, baik. Selanjutnya Om Ben, bagaimana nih ketika kadang kan kita ketika menentukan risk reward ratio ini juga ada psikologis yang bermain ya Om. Seperti itu tadi misalkan udah dapat untung segini sudah sesuai dengan rasio risk reward-nya. Tapi kok takutnya naik lagi kita tahan malah turun. Itu bagaimana mengatur psikologisnya Om Ben? Ya itu butuh latihan sebenarnya sih, karena
teman-teman tuh harus belajar untuk mengendalikan psikologis. Nggak lain nggak bukan, caranya cuma harus berlatih setiap hari. Artinya harus mencoba, ya harus trading. Nah, tradingnya bagaimana ya? Dengan lot yang terukur, yang kalian siap, duit yang siap hilang. Nah, itu penting banget. Jadi kalau kalian berlatih ya, kalian akan lebih tajam, lebih kuat mentalnya. Dan kalian belajarlah, kalian udah bikin analisa ya, stick pada analisa kalian. Sehingga kalau misalnya gagal, kalian bisa ngerti, bisa cek, kenapa saya gagal sih analisa ini? Oh, ternyata ini sahamnya lagi downtrend, sellernya masih gede. Nah, berarti kalian salah kan? Kalian harus cari saham-saham yang akumulasi dan uptrend. Contohnya seperti itu. Atau kalau misalnya kalian berhasil, kalian bisa ngerti, oh, saya berhasil ini bukan kebetulan, tapi memang saya udah analisa untuk saham ini, seperti itu. Oke, baik. Om Ben, kita lanjut ke pertanyaan dari para peserta ya, Om ya. Ya. Mungkin kalau tadi ada pertanyaan bagaimana pemula bisa membangun mindset dan psikologi trading yang benar agar disiplin dalam menjalankan strategi entry dan exit, mengendalikan emosi saat rugi maupun untung, serta konsisten belajar menemukan saham yang layak beli. Nah, kalau kita ngomong tadi ya, teman-teman, berlatih itu tadi ya, Om. ya, kalian harus memiliki sistem dulu. Artinya apa? Kalau kalian nggak bisa analisa teknikal, itu bingung kan, mau masuknya di mana? Nggak ngerti. Jadi yang perlu kan adalah kalian mengerti analisa teknikal, belajar di support dan resist. Kalian latihan, ya. Kalian latihan terus setiap hari. Nah, di situ kalian bisa bikin trading plan. Trading plan itu akan bisa bikin kalau kalian mengetahui area supportnya di mana, resistnya di mana. Kalau kalian nggak mengetahui, nggak bisa bikin trading plan-nya bagaimana? Kan susah gitu loh. I see. Nah, kalau soal nanti Kemudian, screening ini bisa macam-macam. Sekarang banyak fitur sekuritas yang menyediakan screener kan. Kalian bisa pakai itu ya. Misalnya yang price-nya break dari MA20 yang ada volume yang volume spike ya kan. Ada yang volumenya gede. Nah, dari situ kalian bedah lagi dari TA-nya. Ini mana yang menarik nih? Kan gitu. Ya, jangan dari screener langsung dimakan mentah-mentah. Enggak gitu caranya. Kalian lihat di TA-nya bagaimana dibedah ya. Oh, ini